Eh, Selamat malam, jumpa lagi dengan channel kita Surahman bin Parto Diarjo dengan channel @surahman7. Kali ini kita tidak sengaja bertemu di Serambi Masjid Jogokarian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pak siapa Pak? Pak Isnadi. Pak Isnadi. Monggo Pak, silakan berbagi tentang kegiatan hari ini. Oh, okay. Terima kasih Pak Surahman. Kami dari SMP Alam Ungaran yang menjadi agenda di 2 hari ini, insya Allah hari ini sama besok. Di setiap tahunnya kita ada ekspedisi bisnis. Jadi kita ke suatu tempat. Kalau edisi kali ini adalah kita pakai kereta, jadi dari Semarang, kita dari Tawang tadi pagi, terus ke Solo. Nah, di Solo anak-anak eksplor di stasiun itu ada apa saja. Terus kita singgah di Pasar Klewer yang ada di Solo sampai siang. Setelah siang kita kembali ke stasiun lagi untuk naik RTL. Jadi yang Solo Jogja itu yang kayak trans tapi kereta itu sampai stasiun Tugu jam berapa tadi, jam 5-an. Jam 5 setelah itu kita ke sini untuk istirahat sekaligus bermalam. Jadi memang targetnya ada nuansa anak-anak eksplor di semua titik yang dilalui, baik itu berkaitan dengan lokasi itu ataupun peluang bisnis. Karena slogan kami di SMP Alam Ungaran adalah berakhlak mulia, mandiri dan berjiwa pengusaha. Jadi ada menu jiwa pengusahanya. Jadi dimanapun kita kaitkan dengan sana, tapi harus kita imbangi dengan akhlak yang mulia. Makanya kita istirahat pun kita arahkan ke tempat-tempat yang memang mendukung untuk itu. Jadi salah satu tujuan kita di Masjid Jogokarian ini, kita juga menjadi salah satu tempat baik penginap maupun untuk eksplor. Nanti di sini ada apa aja dan lain sebagainya. Setelah itu tadi sore setelah maghrib kita ke Malioboro untuk ekspor di sana. Ada menu bisnis apa saja yang ada di sana, yang laris apa dan sekaligus jalan-jalan. Itu terus kembali ke sini lagi untuk istirahat. Dan setelahnya nanti kita besok eksplor juga di sekitar sini. Ada coklat Monggo yang itu memang khusus hanya di Jogja. Terus setelah itu dilanjutkan ke tempat pabrik pembuatan bakpia. Jadi besok tempat pabrik pembuatan bakpia. Setelah bakpia sampai siang. Jadi besok sampai siang itu kita masih di Jogja. Setelah habis zuhur kita kembali ke Solo, naik kereta RTL juga. Setelah di Solo nanti kita akan singgah ke Masjid Syekh Yazid. Itu karena kita kereta ke Solo Semarangnya itu kan jam 5, sehingga masih ada waktu untuk kita singgah ke sana. Setelah itu balik ke Semarang. Dan setelah itu anak-anak menyampaikan, membuat laporan terkait ekspedisi selama 2 hari, tanggal 11 sampai tanggal 12 besok. Itu apakah di setiap kegiatan eksplor itu didokumentasi secara video visual gitu? Kita gabungan antara foto, jadi foto rentetan sama nanti video pendek-pendek. Nanti dilengkapi dengan teks entah nanti bentuknya narasi maupun ini di kolase. Ini yang menarik ini tentang sekolah alam sendiri itu lebih detailnya seperti apa Pak? Kalau kita di sekolah alam
ikut ke jaringan sekolah alam Nusantara. Jadi walaupun kita namanya awalnya sekolah alam, tapi Ya. karakternya bisa macam-macam. Ya. Satu, menyesuaikan kearifan lokal. Kebetulan kami di Saung, Ya. sekolah alam Ungaran seringnya dipanggil Saung. Saung, Itu ya. karena pendirinya, foundernya itu basicnya pengusaha, Ya. sehingga kita dicetak mengarah ke sana. Oh ya, ya. Dan sekaligus beberapa kearifan lokal, jadi institut developmentnya itu menjadi poin utama, sehingga di beberapa yang lain dengan konsep yang sama, 4 pilar: akhlak, logika, leadership, dan bisnis. Ya. Tapi tiap sekolah itu bisa beda-beda, Ya. karena tempatnya sudah beda. Kayak di kita kabupaten ada satu yang Saung, terus di kota walaupun sebelahan, jadi di kota Semarang itu juga ada sekolah alam Arido dengan konsep yang sama, tapi karena kearifan lokalnya beda itu pun menjadi beda. Menjadi beda. Jadi itu yang menjadi menariknya di sana, karena kearifan lokalnya itu yang kita gali, karena Ya. target kita kan menjadi bermanfaat di lingkungan juga. Jadi kalau mau bermanfaat kan harus tahu juga lingkungannya. Kenapa? Di awal-awal biasanya SD itu ngeksplor di sekitar kecamatan dan lain. Kalau SMP kita memang sudah skupnya sudah keluar dari itu. Jadi, Ini apakah ada mata pelajaran yang umum seperti sekolah-sekolah umum lainnya gitu? kita ada, jadi kurikulumnya itu nanti ada kurikulum dinas, terus kita mergerkan dengan kurikulum sekolah alam. Sekolah alam. Itu ditambah nanti kearifan lokal, Ya, karena ya. kurikulum sekolah alam ada tambahan poinnya menyesuaikan kearifan lokal. Itu jadi satu. Kita sebenarnya yang agak membedakan adalah di metode pembelajarannya. Kalau secara teori materi penyampaian hampir sama, hanya kalau kita kan ada learning by maestro, itu kayak outing, jadi kayak tadi ke pembuatannya langsung pabrik. Itu kan kita beberapa, kalau ini kan karena memang beberapa titik, Ya. tapi biasanya kalau keseharian ada yang memang, kalau kebetulan desa kita kan Lerep, itu kita explore. Kalau di sana itu ada pabrik pabrik home industri gula aren, karena kebetulan kan termasuk bukit, jadi salah satu penghasil itu. Jadi itu anak-anak belajarnya di luar. Di luar. Itu explore kalau pas memang temanya ke sana. Terus nanti kalau produksi, karena kebetulan kita sudah SMP, kita ada produksi sambal. Ya. Karena sambal dulu kita budidaya cabai, terus karena dijual saja kan harganya standar, terus kita olah biar nanti harganya naik itu kita olah jadi sambal. Terus yang kemarin keripik pisang, kebetulan di parkiran itu dari Hasan di sekitar parkiran ada pisang kepok semua. Nah itu kan pas panen, akhirnya SMP yang kejahatan mengolahnya, baru kita jual. Jadi kita lebih banyak prakteknya, dan pembelajaran pun misalnya tentang kesehatan itu kita dengan ada puskesmas, penyuluhan kerjasama dan lain sebagainya. Kalau kita mau tahu lebih banyak tentang sekolah alam Ungaran Saung ini ya, ini nyarinya di mana? Satu, kita ada YouTube, namanya Sekolah Alam Ungaran. Sekolah Alam. Terus ada IG juga di Sekolah Alam Ungaran. Itu terus kalau Facebook ada juga, tapi Saung saja. Itu nanti ada di sana. Beberapa kalau itu memang kita ada PAUD, SD, SMP di dalamnya. Jadi tidak hanya SMP tapi SD dan PAUD juga ada, karena itu media bersama. Walaupun kita lagi merilis yang nanti khusus SMP, tapi memang IG-nya sudah ada, tapi isinya masih sedikit. Jadi harus kita karena kalau SMP kan kita baru 3 tahun ya. Nanti
bisa kita subscribe itu untuk channel YouTube-nya Siap. Sekolah Alam Ungaran. Sekolah ya. Alam Ungaran. Ini tentang sejarah Sekolah Alam Ungaran sendiri, Pak. Sejarah kebetulan foundernya masih ada, Ya, yaitu pembina yayasan namanya Pak Joko Sulistyo, ya, yang beliau pengusaha yang mungkin cukup terkenal di Ungaran, itu fokus di nama percetaan sekaligus fotokopi dan lain sebagainya. ya, Terus awalnya memang dengan metode yang ada, karena anaknya aktif, jadi suruh anteng itu ndak bisa. Ya. Jadi kan jadi berarti maksud ndak bisa. Terus beberapa terkadang tiap bulan itu pasti harus ke kontrol ke dokter terkait sakit dan lain sebagainya. Setelah itu, kenapa padahal wah saya sudah bangga menyekolahkan ke sekolah ya di Ungaran termasuk yang bagus ya, dengan bawa buku diktat yang tebal, ternyata kok sakit terus. Akhirnya dengan diskusi dengan beberapa teman beliau, jadi sampai muncul 5 orang kalau tidak salah, 5 orang tua. Terus bersepakat kebetulan anaknya seusia, jadi seusia. Itu akhirnya yaudah kita buat sekolah aja gimana. Jadi walaupun basicnya bukan pendidikan sebenarnya, itu kan pembisnis. Setelah itu ketika itu dibarengi dengan ada info sekolah alam di Cianjur, jadi yang di pusatnya sana, itu sampai ya pergi ke sana. Jadi menariknya apa di sana? Untuk ini ya apa? Studi banding ke sana. Itu akhirnya dengan yang ada, karena targetnya biar anaknya tersalurkan ini apa yang menjadi unek-uneknya, jadi bisa belajar juga. Itu akhirnya kumpullah anak itu 6 kalau tidak salah. Itu berarti itu sudah semester 2. Jadi ada itu semester 2 bukan semester 1 lagi. Karena kan sudah berjalan duluan. Kok sakit-sakit, akhirnya dalam 6 bulan itu bersepakat ya udah kita jalankan, yang penting anaknya senang. Targetnya pertama itu senang dan tidak sakit. Itu dengan merekrut beberapa guru, akhirnya berjalan di SD. Dulu itu SD. Itu setelah berjalan ya udah, itu kita belum ada izin. Kalau dulu kan jalan dulu baru dapat izin, baru ngurus izin. Itu jalan, nah sampai akhirnya harus terkait dengan dinas, jadi harus izin. Jadi itu setelah mengurus izin, walaupun dulu yang menjadi catatan kalau kita kan sekolahnya terbuka. Yang dulu menjadi ini kelas 6 yang tertutup karena harus ujian dan lain sebagainya. Akhirnya yang berbangku itu hanya kelas 6. Yang kelas lainnya hanya meja kayak TPQ kecil gitu, lesehan. Karena kita memang lesehan seringnya memang aktivitasnya di luar. Kayak outbound itu kan kalau di dalam malah bahaya. Di luar outbound, terus renang, memanah ada. Yang belum memang berkuda kita belum. Itu terus akhirnya sampai sekarang. Jadi SD itu 4 tahun berjalan, setelah itu PAUD-nya PAUD TK. Itu setelah itu sampai tahun 2001 itu akhirnya SMP mulai ada sampai sekarang. Ini untuk apa yang terkait sekolah-sekolah yang semacam ada hubungan dengan sekolah alam Ungaran ini, sekolah alam mana saja ini, Pak? Kita sebenarnya kalau jaringan umumnya, jaringan sekolah alam Nusantara semua yang ada
Di Nusantara. Indonesia ini, Nusantara ini yang mau bergabung dengan kita. Jadi Iya. ada keanggotaan. Iya. Jadi ada banyak sebenarnya sekolah alam, tapi yang tergabung dengan kita beberapa. Jadi Iya. kalau kebetulan kalau Semarang termasuk Jawa Tengah dan Jogja, jadi ini termasuk juga Regio 9. Regio 9. Itu kalau di Jogja sini ada Nuris. Nuris itu di Sleman. Ya. Terus yang di Bantul itu ada Insan Mulia. Itu terus kalau yang lain Solo itu ada Bengawan Solo. Terus ada Klaten ada Akila. Terus ada Surya Mentari itu Solo. Kalau di Semarang ada Ridho. Terus Saung. Ya. Terus ada di kabupaten ada 2 yang sekarang, tapi yang ini jenjangnya baru TK itu Surya Mentari. Surya Mentari. Hijau Daun. Ya. Hijau Daun. Hijau Daun itu baru bulan kemarin akreditasinya bareng dengan SMP saya. Ya. Jadi tahu di grupnya. Oh, ya. Hijau Daun. Itu terus kalau di Magelang ada, terus di Pati kurang lebih berapa ya, 30-an kalau tidak salah ada. Itu yang tergabung, tapi ada juga yang masih belum. Jadi karena kan konsepnya masing-masing. Itu, dan kalau yang tergabung kan kita biasanya ada pertemuan tiap 3 bulan, entah itu untuk upgrading guru, sharing-sharing. Ya. Baik dari guru maupun manajemen, jadi kayak yayasan, kepala sekolah itu nanti ada. Sini lebih ke sharing-sharing antar sekolah, jadi pengalamannya seperti apa, kendala apa, jadi kita saling mensupport. Iya. Jadi ada jaringannya, itu fungsinya salah satunya ke sana. Untuk harapan ke depan sekolah alam Ungaran ini apa, Pak? Harapan ke depan di sekolah alam ini, satu, bisa memang target kita adalah mendidik anak-anak bisa menemukan bakatnya, bisa memaksimalkan potensinya, dan kita yakin anak-anak itu unik dan punya potensi. Bahkan anak-anak ABK pun pasti ada, dan kita yakin bahwa Allah menciptakan kita itu bukan produk gagal. Jadi pasti punya, hanya tinggal kita bisa cara mengolahnya seperti apa biar anak itu bisa. Bahkan Muhammad Al-Fatih aja di kecil kayak nakal, padahal ketika dengan guru yang pas, itu jadi luar biasa. Kalau kami guru sering kita sebut fasilitator. Jadi memfasilitasi anak-anak, jadi kita pacu supaya anak itu bisa mengetahui dirinya sendiri. Jadi pengertian kita mandiri itu ya mengetahui dirinya sendiri, kemampuannya, jati dirinya, jati dirinya, bahkan dia tidak bisa apa, dia butuh orang yang seperti apa, anak-anak harus bisa. Bahkan temennya, kenapa di sekolah alam hampir rata-rata ada anak ABK-nya, itu biar mereka juga tahu, oh ternyata kita hidup itu tidak hanya orang-orang normal saja, ada anak yang terkadang butuh perhatian kita. Nah, kenapa tadi di awal kayak kita bermanfaat itu ya di sana. Bermanfaat tidak harus orang jauh, tapi yang terdekat kita itu harus kita mulai. Bahkan kita ada anak yang keseimbangannya susah. Itu kan kita biasanya ada outbound, salah satunya jalan di susur sungai atau sawah. Kebetulan kita tempatnya ada sungai dan sawahnya. Itu kan ada galengan, galengan. Bagi yang beberapa ABK itu, meniti itu pasti jatuh terus. Nah, itu kita di belakang, terkadang di depan, memantau anak-anak. Kira-kira ketika temannya jatuh itu seperti apa? Jadi ada yang membantu, ada yang sampai marah-marah, nggak segera. Itu kan nanti setelah selesai pembelajaran kita refleksi, kenapa ada yang bantu bagus, nanti kalau marah-marah seperti apa, kenapa kayak gini kita perjalanan, bahkan kita ada yang naik gunung, jadi itu akan kelihatan, karena beban kan kalau kita kemana-mana biasanya pakai karir, karena kebutuhan biasanya beberapa hari harus terpenuhi, dan itu kan berat.
Iya. Kadang kan apalagi kalau muncak ada tenda, itu kan Iya. semakin berat kita bagi. Karena makainya juga bareng-bareng, jadi kayak itu gantian dan lain sebagainya. Nah itu yang di jaringan kita saling share antara sekolah yang satu dengan yang lain. Jadi saling menyemangati, saling mendapat berbagi ide baik. Jadi target kita memang mengembangkan bersama-sama, Pak. Ya. Itu, dan bukan berarti saingan dengan negeri ya. Ya, Tapi kita memang tujuan kita memang mendidik anak. mendidik anak. Jadi kita partnernya lah. Iya, iya. Secara ini kan satu sama-sama, kebetulan Saung kan juga dapat bos dan lain Iya, sebagainya. iya. Jadi kan sama-sama seiring Seiring untuk mencerdaskan target kita, mencerdaskan sesuai generasi. dengan undang-undang. Ya. Tugas negara sebenarnya ya. Tapi kan kita bagian dari negara juga, karena semua warga ya otomatis bagian dari Ya. soal itu. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Kalau terkait pemerintah memang perhatian. Ya. Mungkin nanti perhatian baik dari sisi moral Ya. maupun nanti pendanaan, juga fasilitas. Ya. Jadi untuk mengembangkan bersama itu kan memang butuh tim. Ya. Bahkan sekolah pun kita lihat antara negeri dan swasta juga bisa menjadi saingan sehat lah. Itu kedepannya biar ya kita target pendidikan, target sekolah kan memang untuk mencerdaskan. Tidak hanya mencetak para pekerja, tapi gimana caranya mencetak orang yang bisa menciptakan pekerjaan. Betul. Karena kalau menjadi pekerja saja menurut saya sudah tidak zamannya. Ya. Jadi sudah anak harus bisa, kenapa kita ada menu mandirinya. Ya. Jadi sudah bekerja itu sudah otomatis, tapi gimana caranya bermanfaat bagi orang lain, bisa mempekerjakan orang lain, levelnya entah apapun itu. Iya. Karena pekerjaan itu sebenarnya tidak memandang gelar, ketika dia mampu. Nah, target kita itu mencetak anak itu bisa mampu itu hal yang mahal, walaupun terkadang bisa dengan kursus, tapi beberapa keilmuan itu memang tidak cukup dengan kursus, tapi memang butuh kerja keras dan diimbangi memang sebenarnya kita tidak cukup dengan kerja keras, harus cerdas dan harus otomatis terfasilitasi kreatif. Karena sekarang tidak cukup dengan diam diri, tidak bisa, memang harus bergerak. Kayak air kalau diam itu nanti akan keruh, tapi kalau mengalir walaupun kecil itu pasti bagus. Salah itu. Dan harapannya Bapak punya peran untuk mensyiarkan agenda penting, karena saya masih teringat Jepang itu bisa pulih dari bombardir itu karena dengan menguatkan guru, para pendidik itu. Bahkan Malaysia dulu banyak guru dari Indonesia, tapi sekarang malah kebalik. Nah itu kan kita dari awal sudah luar biasa. Jadi itu harus kita munculkan. Jadi gurunya ya tidak sekedar guru, tapi memang keilmuannya harus kemampuan itu memang menjadi penting dan tidak boleh asal-asalan. Yang kedua, yang terakhir terkait adab, akhlak sebenarnya, karena adab itu buah dari akhlak. Itu yang harus benar-benar ditanamkan. Luar biasanya perilaku di Jepang, beberapa sekolah di Jepang mempraktekkan itu menjadi hal yang luar biasa. Hanya butuh sentuhan di keyakinan. Itu yang apalagi ketika sudah ada dengan keyakinan itu pasti luar biasa. Dan hal yang poin penting di pendidikan adalah kalau kita Islam, ya pendidikan yang secara Rasul itu sangat luar biasa. Sebenarnya cukup dengan itu, baik dari unggah-ungguh lah bahasa Jawa, sopan santun, terus pemahaman terhadap ilmu, terhadap orang lain itu sangat luar biasa. Karena pintar saja tidak cukup sekarang. Kalau dulu sahabat banyak juga yang tidak pintar, tapi ketika bisa menempatkan itu luar biasa. Dan
pemimpin itu memang tidak butuh banyak, Ya, satu, tapi ketika ditunjuk harus siap. siap. Betul. Jadi ketika contoh perang itu aja sampai ditunjuk pemimpin itu 3. Ya, Maksudnya setelah ini ganti ini ganti Ya, ini. Berarti kan tidak hanya acuannya tidak hanya satu. Ya. Dan target kita semua anak ya harus siap. Jadi ketika kok memang diminta harus siap dengan otomatis dengan kemampuannya masing-masing. Dan itu kita di leadership, poin kita leadership dengan outbound itu anak-anak harus bisa memimpin. Ya. Jadi entah memimpin temennya, baik di kalau apalagi kita banyak kegiatan luar ya, gini kita ada ininya juga kepanitiaannya. Jadi itu kepanitiaannya dari anak juga. Jadi guru memantau, memastikan. Jadi anak-anak terbiasa dengan itu. Apalagi di keluarga menjadi penting, apalagi laki-laki. Dan perempuan pun juga kepala juga kan. Ya. Mengatur dan lain sebagainya. Ini itu harus menarik ini. Suatu saat kita bisa ngobrol di Zoom meeting ya. Bisa Bang. Nah, oke. Karena mungkin kan ini momen yang penting sekali. Masalahnya berawal dari inisiatif terus dipraktekkan, dibuktikan nanti untuk tujuannya kemanfaatan generasi mendatang. Untuk sekolah alam Ungaran ini Pak, monggo silakan di. Kalau kami di Jalan Ismaya Raya nomor 57, Dusun Lorok, RT 2 RW 6, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Untuk nomor yang bisa dihubungi, kalau nomor saya 081 326 961 867. Nama saya Isnadi. Isnadi. Untuk gelar akademik Pak? Saya sarjana pendidikan, SPD ya. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Isnadi, sarjana pendidikan, mengenai sekolah alam Ungaran yang berada di Ungaran. Untuk kesempatan mendatang dapat kita sambung di dialog-dialog lainnya. Demikian, salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.